Anda kembali di Kompas Siang. Saudara, hari kedua libur panjang akhir pekan, jalur menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi ramai kendaraan. Mayoritas adalah kendaraan wisatawan dari Jakarta dan sekitarnya. Satlantas Polres Bogor memprediksi kepadatan kendaraan di jalur menuju puncak berpotensi terjadi siang jelang sore nanti. Sebab sebagian pekerja swasta masih bekerja hari ini, sementara ASN cuti bersama. Rekayasa arus lalu lintas telah disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan, di antaranya sistem kontraflow di gerbang tol keluar Ciawi. Selain itu, sistem ganjil genap diberlakukan di Simpang Gadok dan sistem satu arah akan diberlakukan situasional. Berdasarkan gambar udara pukul 10 pagi tadi, kendaraan dari Simpang Gadok menuju puncak semakin ramai. Jumlah kendaraan diperkirakan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada siang atau sore nanti. Mayoritas kendaraan adalah wisatawan yang memanfaatkan momen libur panjang. Kita ke kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat yang juga menjadi destinasi favorit wisatawan pada momen libur panjang. Kepadatan kendaraan diprediksi terjadi hari ini. Sejumlah rekayasa arus lalu lintas disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan panjang. Satlantas Polres Cimahi akan memberlakukan sistem satu arah sepenggal secara situasional. Saudara, momen libur panjang kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat mulai ramai dikunjungi wisatawan dari luar Bandung sejak Jumat pagi. Udara yang sejuk dan banyaknya wahana menjadi pilihan wisatawan untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Di momen libur panjang kenaikan Yesus Kristus, wisatawan mulai berdatangan di kawasan wisata Lembang, salah satunya di wisata Floating Market. Tidak hanya keluarga dari wilayah Bandung, tetapi juga ada rombongan wisatawan dari luar kota. Udara yang sejuk dan banyaknya wahana jadi alasan wisatawan asal Bali memilih Lembang sebagai destinasi wisatawan. Diprediksi selama momen libur panjang, kawasan wisata Lembang akan dipadati wisatawan. Ya, memang syukurlah bagus, kemudian hawanya sejuk, bersih. Mudah-mudahan nanti kami keliling di sini bisa lebih menikmati hawa pegunungan yang ada, sehingga kami nanti bisa lebih fresh ya untuk kembali nanti ke Bali. Tentunya untuk Bali itu kan obyeknya kan banyak yang pantai ya. Kalau di sini mungkin lebih banyak pegunungan, tentunya pepohonan yang rimbun, yang menghijau, sehingga kami dari Bali tentunya bisa menikmati dan lebih memberikan suasana yang lain daripada apa yang kita nikmati di Bali. Kemeriahan suasana liburan juga terlihat di Kampung Heritage Kayu Tangan di Kota Malang, Jawa Timur. Wisatawan baik dari Kota Malang maupun dari luar kota masih menjadikan kawasan ini sebagai destinasi utama liburan. Pengunjung dibawa bernostalgia ke masa lalu dengan mengunjungi deretan rumah warga yang arsitekturnya masih terjaga mulai dari zaman kolonial. Kesan klasik pun semakin terasa dengan adanya ornamen-ornamen kuno yang membuat tampilan rumah terkesan estetik. Jalan-jalan sih mas, liburan. Ini kan libur panjang ya. Memilih Kayu Tangan kenapa ya? Mau kulineran sekalian mau lihat ini sih mas, bangunan-bangunan tua sih, sekalian foto-foto. Apa sih yang menarik dari Kayu Tangan? Apa ya mas? Daerah atau kampungnya itu masih terjaga gitu mas, masih heritage gitulah. Gitu. Saudara, kita pantau bagaimana kondisi di dua lokasi wisata di momen libur panjang kali ini. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, ada Ahmad Fadila dan juru kamera Abdul Rohim di kawasan wisata Lembang, Jawa Barat, serta jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma dan juru kamera Dedik di Malang, Jawa Timur. Kita akan ke Lembang terlebih dahulu. Fadil, ini seramai apa di Lembang saat ini? Ya, Vidi dan saudara, memang di Lembang ini semakin siang semakin ramai dikunjungin wisatawan. Berbeda pada pagi hari tadi di mana arus
lalu lintas dari arah Bandung menuju Lembang itu masih terpantau ramai lancar sehingga arus lalu lintas ini pun masih dipastikan untuk di kawasan jalur wisata Lembang masih dapat dilalui oleh para wisatawan. Memang Vidi dan Saudara di jalur wisata Lembang ini mempunyai pola kepadatan yang berbeda dibanding tempat wisata lain, di mana kalau di jalur wisata Lembang itu akan mengalami kepadatan itu mulai dari jam 10 pagi hingga siang dan bertepatan dengan jam makan siang, sehingga para wisata memang harus datang lebih pagi agar dapat menikmati berbagai tempat wisata di Lembang Kabupaten Bandung. Sehingga memang Vidi dan Saudara ada banyak hal yang harus disiapkan oleh para wisatawan nanti yang akan mengunjungi tempat wisata di Lembang. Salah satunya adalah harus menyiapkan jalur alternatif apabila terjebak kemacetan selama di jalur wisata Lembang, di mana kalau dari arah Bandung itu bisa melewati jalur Dago kemudian masuk ke Lembang, dan apabila dari arah Cimahi ataupun Padalarang bisa melalui jalan Kolonel Masur. Tetapi para wisatawan juga selain harus menyiapkan fisik yang prima, ada juga harus menyiapkan kendaraan dalam kondisi yang layak jalan, karena di jalur wisata Lembang memang jalurnya berkelok dan menanjak sehingga kendaraan harus dalam kondisi layak. Jadi Vidi memang banyak yang harus disiapkan oleh para wisatawan yang akan berkunjung ke jalur wisatawan di Kabupaten Bandung Barat ini. Vidi. Baik, Fadil, ini kan di Lembang memang banyak sekali tempat wisata dan tentu diperkirakan akan semakin padat. Kalau dari pihak kepolisian ini mengatur lalu lintas di sana nanti seperti apa? Ya, Vidi, memang kawasan Lembang Kabupaten Bandung Barat ini selalu menjadi destinasi para wisatawan untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga dengan mengunjungi tempat wisata yang di kawasan Lembang. Seperti salah satu di tempat saya melaporkan saat ini adalah di floating market, di mana di lokasi wisata ini memang selalu menjadi destinasi wisatawan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dengan karena banyaknya wahana permainan bagi untuk anak-anak maupun orang dewasa, dan ditambah udara yang sejuk, sehingga selama momen libur panjang ini dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dari luar Bandung Raya, Satlantas Polres Cimahi kemudian memberlakukan upaya rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah sepenggal, di mana pemberlakuan sistem satu arah dilakukan di pertigaan Betrik Lembang, di mana apabila terjadi kepadatan dari arah Bandung menuju Lembang itu akan dilakukan penarikan selama 15 menit, dan kemudian sebaliknya juga akan dilakukan penarikan kendaraan dari Lembang menuju Bandung apabila terjadi kepadatan. Tetapi upaya rekayasa lalu lintas ini dilakukan secara situasional apabila telah terjadi kepadatan arus lalu lintas di jalur wisata Lembang ini pada saat momen libur panjang ini. Vidi. Baik, Fadil, tahan dulu di sana. Kita akan menuju ke Malang, Jawa Timur. Ada jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma yang juga memantau suasana liburan. Tadi kalau di Lembang ramai. Nah, kalau di tempat Anda melaporkan, Nadifa, saat ini seperti apa? Apa ikon yang paling menarik yang didatangi wisatawan di Kampung Heritage Kayu Tangan ini? Ya, Fidi dan Saudara, memang Kota Malang ini juga sebagai kota wisata sepertinya memang menjadi jujukan wisatawan, apalagi di momen libur panjang seperti saat ini. Nah, ini juga wisatawannya juga terlihat banyak sekali yang datang di siang hari ini, tidak hanya dari masyarakat Kota Malang sendiri, tapi juga ada dari masyarakat luar Kota Malang. Nah, di sini memang yang menjadi daya tarik dari Kota Malang sendiri ada Kampung Kayu Tangan Heritage. Karena di sini selain bisa menyusuri di pinggir jalan Kayu Tangan ini, kita wisatawan juga bisa masuk ke dalam Kampung Kayu Tangan Heritage. Karena Kampung Kayu Tangan Heritage ini memiliki daya tarik dan isinya menarik seperti itu. Nah, karena di dalamnya ini masih ada bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda, ada rumah-rumah peninggalan zaman Belanda yang masih terawat hingga sampai saat ini. Nah, di dalam pun Anda juga bisa foto-foto, dan juga beberapa bangunan-bangunan peninggalan kolonial zaman Belanda ini ada juga yang dijadikan kafe, sehingga wisatawan saat masuk ke dalam Kampung Kayu Tangan Heritage ini selain foto-foto, mencari tempat-tempat estetik seperti itu, bisa
sambil nongkrong-nongkrong di kafe yang ada di dalam. Gitu. Nah juga untuk masuk Kampung Kayu Tangan Heritage ini bisa juga dengan hanya membayar Rp5.000 saja di loket depan seperti itu. Karena di loket depan ini juga sudah buka mulai pagi, Vidi dan Saudara, mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Nah nanti sampai pukul 10 malam Anda bisa puas untuk menyusuri di dalam Kampung Kayu Tangan Heritage seperti itu. Nah, dari yang disampaikan dari penjaga loket sendiri pun biasanya di hari biasa Kampung Kayu Tangan Heritage ini ada sekitar 500 pengunjung. Namun biasanya saat libur panjang seperti saat ini dan juga akhir pekan naik 2 kali lipat menjadi 1.000 pengunjung. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa dari pagi hingga nanti malam biasanya di sini masih ramai dipadati oleh pengunjung dan juga wisatawan. Baik Nadifa, kalau misalnya nanti pengunjung setelah foto-foto mungkin merasa lapar nih, apakah ada kuliner yang dicoba di sana yang ramai ini seperti apa, Nadifa? Ya, Vidi dan Saudara, memang di sini selain mencari spot-spot unik dan menarik dan juga untuk foto-foto di sini juga memang gudangnya wisata kuliner di Kayu Tangan Heritage ini, karena selain kita bisa masuk ke dalam Kampung Kayu Tangan Heritage, juga bisa menyusuri jalanan depan Kayu Tangan ini, karena di pinggir-pinggir jalan ini juga banyak sekali tempat makan dan wisata kuliner di sini. Mulai dari makanan berat hingga makanan ringan juga ada. Bahkan makanan tradisional seperti pecel, lalu juga ada makanan modern, lalu juga makanan Jepang dan lainnya juga ada di pinggir Kayu Tangan seperti ini. Nah, untuk di dalam sendiri juga ada peninggalan zaman Belanda, tadi ya bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda yang dijadikan kafe sehingga masyarakat, wisatawan bisa nongkrong sambil menikmati suasana yang berbeda dengan suasana kolonial seperti itu. Begitu, Sidi. Baik, 2 jurnalis Kompas TV yang sedang bertugas sambil berlibur, Nadifa di Malang dan juga ada Fadil di Lembang, Jawa Barat. Terima kasih untuk laporannya. Saudara, ingin mencari destinasi liburan yang menyehatkan, mungkin Anda bisa mencoba wahana olahraga yang anti mainstream. Lokasinya tak hanya sporty tapi juga penuh hiburan.